Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jadi yang lalu kita satu captionnya, jadi bahwasanya Allah kita ini Allah di seantero alam, Allah di dunia juga Allah di akhirat. Allah itulah di tangannya, dalam genggamannya. Kalau saya mengatakan itu nanti bisa disalahartikan, tapi memang bunyinya gitu, tabarakallahu biyadil mulk, maha suci Allah biyadil mulk, di tangannya lah gitu. Oh, Allah itu bertangan kan gitu ya, tangannya piro. Kalau dosa muka ini kan soalnya yang mau menalar orang yang pencinta wayang ya, jadi mukanya ada 10 kan gitu. Nah, kalau Gusti Allah mukanya piro kan gitu ya. Jadi nanti banyak sekali. Jadi maka dari itu ada yang mentakwil biyadi itu artinya dalam kekuasaannya lah, dalam kendalinya gitu. Jadi semua kekuasaan itu di tangan Allah. Kekuasaan penguasa juga di tangan Allah gitu. Jadi karena banyak penguasa dan itu semuanya adalah di tangan Allah. Oleh karena itu dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya semua ini akan mengalami, semua yang bernafas, semua yang hidup, semua yang berjiwa ini akan mengalami kematian. Akan mengalami kematian. Jadi yang lalu kan saya sampaikan, sing sugih yo mati, sing larat yo mati, sing citra yo mati, sing prajurit yo mati, sing ustad yo mati, sing habib yo mati, kan gitu. Jadi semua memang mati, dan itu realitas yang bisa teramati, bisa dilihat, bisa dibuktikan. Karena tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kematian itu bisa dicerna oleh akal manusia. Dan kehidupan ini adalah hanya sementara. Kemudian dalam kehidupan ini ada rasa senang, rasa sedih, merasa sulit, merasa mudah, dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah sebagai materi tes untuk kita semua yang hidup. Dan akhirnya akan terpulang kepada Allah. Ilaihi wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah. Baik, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. Banyak orang yang berusaha bagaimana menghindarkan kematian. Ya banyak sekali caranya, itu banyak sekali. Kalau orang hidup itu ya makan, ya minum gitu ya. Jadi ya diusahakan makan dan minum biar tetap hidup kan gitu ya. Nanti ada lagi bahasanya orang hidup itu tandanya dia bergerak, maka dia juga bergerak. Hidup itu ada tumbuh dan berkembang gitu ya. Tumbuh fisikally, berkembang itu psikis gitu. Jadi jiwa dan juga diusahakan begitu. Karena kalau tidak begitu, itu sama saja dengan kematian. Saya sudah mati. Artinya dia jadi mayat hidup gitu. Ya kelihatannya hidup, bergerak sana kemari, tapi hakikatnya dia sudah mati. Yang begitu petunjuknya fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbirlah untuk dia 4 kali sebagai
kematiannya. Dalam surat An-Nisa ayat 78 itu dikatakan, Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja engkau berada akan ditemui kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun engkau berada dalam benteng yang kokoh, kuat, lagi tinggi seolah-olah tidak terjangkau. Sehingga keselamatan itu menghindari agar selamat tidak. Itu banyak cara ya, banyak cara. Fir'aun aja memerintahkan Haman bangunkan aku menara yang tinggi, gedung yang tinggi menjulang langit, nanti ada pintu dan aku akan melihat dari pintu itu Gusti Allahnya Nabi Musa itu seperti apa. Jadi itu kan perintah itu lahir karena persepsinya dia. Oh, Allah itu berarti jarang ketemu di bumi, ini berarti di langit, maka bikin bangunannya. Itu semuanya adalah dibangun atas persepsi. Islam kita itu banyak menginformasikan tentang keberadaan Allah kita. Kemudian orang yang ingin melihat dalam keadaan nyata dengan mata kepala itu kemudian dalam hatinya sering merasa wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadza min indillah, hadhihi min indillah. Kalau merasa nyaman, merasa bahagia, dia sudah mengenal Allah, oh ini dari Allah. Tapi masih benci Muhammad. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Tapi apabila menerima kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, dia menuduh, oh ini datangnya dari Muhammad. Min indik, ka di situ adalah Muhammad. Karena ini berita dari Allah diberikan kepada Muhammad. Petunjuk Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, kullu min indillah. Yang senang, yang sedih, yang sulit, yang gampang, semua datangnya dari Allah. Dan di situ Allah berkehendak, manusia juga berkehendak. Oleh karena itu yang diperlukan adalah kesesuaian antara kehendak manusia ini dengan Allah. Kehendak Allah diketahui di firman-Nya maupun di sunnah Nabi-Nya. Bama liha ulail qaum la ya. Bama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Orang-orang yang celotehannya seperti ini, itu hampir-hampir mereka itu tidak paham dengan kata-kata yang dia ucapkan. Maka ada ucapan-ucapan yang aneh keluar dari manusia ini, yang sifatnya singgung sana, singgung sini, nista sana, nista sini, hina sana, hina sini. Itu karena dia kering nilai, tidak ada nilai dalam pikiran dan hati, maka adanya ya nafsu bahimiyah, nafsu lawamah, itu yang sifatnya nafsu gede menang kerai, gitu kan. Jadi keburukan aja banyak sekali pesan-pesan dalam budaya kita itu, bangsa kita ini yang sebenarnya sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh agama kita. Itu sebetulnya baik untuk dicermati dan kemudian diamalkan. Orang itu kan isinya itu diketahui kalau dia ngomong, dia diem aja enggak.
ngomong dari yang diomongkan itu apa, itu yang tercermin dari apa yang difikirkan dan apa yang dirasakan. Kemudian bisa dilihat apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan itu dari mana kan gitu. Info itu dari mana kan. Kalau kembalinya itu kan berarti dari Quran maupun As-Sunnah, berarti itu sudah pada track yang benar. Oke, ya, An-Nisa itu diinformasikan seperti itu. Dan ini sering juga ayat ini kita baca di forum ini, forum maksudnya di acara majelis ilmu ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 133. Apakah engkau menyaksikan? Jadi urut-urutan peristiwa itu memang ada kesaksiannya, karena ada peristiwanya kemudian ada kesaksiannya. Coba ayat Al-Quran ini sangat ilmiah sekali kalau diwawas dari keilmuan, ilmiah sekali. Dari kemanusiaan ya manusiawi sekali. Jadi am kuntum syuhada, apakah engkau pernah menemui, menyaksikan? Menyaksikan itu berarti kesaksian dari mata maupun bisa telinga. Tapi saksi yang kuat adalah saksi dari mata. Kesaksian telinga itu pendengaran itu masih lemah, tapi itu masih alat bukti juga, alat bukti selain pengakuan. Kalau di dunia hukum seperti itu. Dan apakah engkau menyaksikan? Jelas tidak, karena era Muhammad itu kan jauh dari eranya Nabi Yakub. Itu hadara Yakub al mautu, tatkala mati menghampiri Yakub, menghadiri Yakub. Artinya ini pecah nyawa, nazar. Ini berarti untuk menarik perhatian bagi yang diajak ngomong. Apuntum syuhada. Apa boleh krungu ceritane? Kan gitu, kalau kan sudah tahu ada cerita kan gitu. Terus sebenarnya kalau dari segi sastra balaghah itu ini adalah untuk menarik perhatian. Apuntum syuhada. Tatkala Yakub dihampiri oleh tatkala mati menghampiri Yakub. Yang menghampiri mati, yang menghampiri dan menghampirinya itu sudah lewat bentuk lampau ini, jadi kepastiannya tinggi bahwa itu terjadi. Apa ketika peristiwa itu terjadi? Itu qala li bani, masih ditanya lagi, masih diberitahukan lagi. Ketika itu Yakub berkata kepada anak-anaknya. Anak-anaknya Yakub siapa? Anak-anaknya Yakub itu ada 13 orang. Yang terkena ada 12 karena yang satu wanita. Yang satu wanita. Yang lainnya 11 itu 12 itu laki-laki semuanya. Dari istri yang 4. Mungkin namanya itu ada seperti yang tetangga kita gitu ya. Ada yang namanya Alia. Alia itu punya anak yang namanya Ruben. Bukan Ruben Konsu ya, Ruben. Kemudian ada juga yang namanya Yehuda. Ada namanya Nebulon gitu. Dan ini nama Yehuda ini yang kemudian besar menjadi sifat daripada Yahudi. Jadi Yehuda dari Yehuda. Itu dari Alia, istri Alia. Ada 7 itu. Yang perempuan namanya Dina. Kemudian yang anak istri yang kedua Rahel. Rahel itu punya anak. Nah ini yang saya paling hafal karena anaknya 2 laki-laki semua.
mempunyai anak namanya Yusuf dan Binyamin. Ketika Yusuf sudah jadi Menteri Keuangan di Mesir, kemudian di Palestina ada mengalami gagal panen, mengalami paceklik dan lain sebagainya, maka kemudian cari makan di Mesir. Kemudian ketika itu saudara-saudaranya tahu, saudara-saudaranya tidak tahu, tapi Yusuf tahu kalau ini saudara-saudaranya. Hanya yang tidak hadir ketika itu Benyamin. Maka dari itu kemudian diupayakan supaya Benyamin bisa hadir, akhirnya hadir. Itu karena itu saudara yang seibu sebapak. Jadi 12 itu sering bertengkar semuanya itu karena faktanya itu kita lihat dia adalah sebapak tapi tidak seibu. Nah, ini kisah itu nanti kalau berpanjang di situ gitu ya. Jadi ini anak-anaknya. Pertanyaan ini kok Cik mikir tentang agama Yakub ini ditanya sama anaknya. Berarti karena ada tekanan dari pengaruh sosial yang kuat. Ya. Makanya dalam ayat ini si Quraisyab itu berkomentar bahwasanya itu banyak masyarakat ketika itu banyak sekali yang menyembah tapi yang disembah bukan Allah. Yang disembah ya matahari, ya api, ya itu. Maka dari itu kekhawatiran jangan-jangan anak saya nanti setelahnya saya mati. Maka ada pertanyaan itu. Banyak lagi tren atau marak atau mungkin merasa modern kalau yang disembah itu bukan Allah, gitu ya. Merasa orang hebat, orang kota, orang macam-macam lah, orang berilmu tinggi dan lain sebagainya. Jadi itu kan semua kan dibangun oleh persepsi dan opini. Persepsi dan tatkala bertanya pada anaknya, maka buduna mimbati, apa yang kau sembah setelah aku mati itu nanti? Maka dijawab bahwasanya qalu berkatalah mereka, na'budu ilahaka, aku menyembah Tuhanmu, Tuhannya Yakub maksudnya, wa ilaha abaika, dan bapaknya Yakub, kakeknya Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak ini bapaknya. Ilaha wahidah, di mana yang disembah Ibrahim, Ismail, Ishak semuanya adalah ilaha wahidah. Dan untuk memantapkan bapaknya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah akan menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini tentang kematian ya. Jadi sepertinya yang dibaca Pak Imam di rakaat pertama ya. Jadi illa wa antum muslimun ya. Wa nahnu lahu muslimun. Oke. Di bagian lain Al-Quran di surat Jumat ya, itu juga kematian sebagai tes suatu kebenaran, instrumen tes ya. Sepertinya di sini dikatakan ini yang qul ya ayyuhalladzina hadu, ini masih terahnya itu Yehuda tadi. Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang Yahudi, golongan Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillah, jika engkau merasa menjadi kekasih Allah yang kinasih, abdi yang kinasih, min duninas, selain manusia-manusia yang lainnya, fatamannawul maut, bayangkan, percayalah adanya kematian, in kuntum shodiqin. Jadi untuk menghentikan kesombongan, untuk
menghentikan kejahatan, untuk menghentikan itu semuanya adalah sebetulnya dengan kematian. Maka dari itu kematian itu bisa menjadi nasihat, juga bisa jadi pendidik tadi ya, pendidik. Nah, hubungannya dengan tema itu. Dan begitu juga ini karena merasa dirinya di ayat yang lain dikatakan bahwa ya Bani Israil guru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku melebihkan engkau di atas bangsa-bangsanya. Yang ini yang kemudian menjadi patokan bagi mereka untuk bersombong diri di dunia ini, sampai dengan dia menghancurkan bangsa-bangsa lain dan lain sebagainya. Itu karena padahal kalau kita buka dalam buku tafsir itu adalah diunggulkan oleh Allah itu ya pada masanya, gitu. Pada masa itu. Setelah generasi berikutnya ya tidak gitu. Jadi di situ bersumber dari pemahaman ya, dari pemahaman. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan engkau sekali-kali tidak akan bisa membayangkan, meyakini kematian itu, yang itu semuanya adalah nanti berefek pada apa yang telah engkau kerjakan di dunia ini, dalam kehidupan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu siapa? Orang yang zalim itu ya orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang munafik. Itu dalam Ibnu Katsir dijelaskan siapakah yang zalim itu. Yang zalim adalah grup-grup yang terdiri dari ya kafir, kufar, dan munafikin dan fasikin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya kematian itu yang engkau lari daripadanya, menghindar daripadanya, fa innahu, sesungguhnya dia kematian itu pada mauta ini, mulaqikum, akan senantiasa menemui kamu. Kalau sudah ketemu dengan kematian apa? Summa turadduna, kemudian engkau dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang syahadah dan yang nyata. Terus diapain? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi dalam sistem agama Islam itu konsep hidup itu berlanjut, ada hidup sesudah mati. Dan hidup sudah mati itu bukan kosong, tapi di sana banyak anak-anak untuk pertanggungjawaban, untuk menegakkan kasih pahala atau kasih siksa. Itu adalah melalui proses kisah. Di situ keadilan Allah. Jadi posisi manusia tidak diposisikan pada orang yang teraniaya, tapi mandiri dan bisa bela diri. Dasarnya apa? Alat bukti yang ada, yaitu apa? Bima kuntum ta'malun, dari apa saja. Ma ini apa saja, seluruh. Bima, dengan apa saja, seluruh. Kuntum, yang engkau telah alami, ta'malun, dan engkau telah selalu lakukan. Di sini sigohnya pakai sigoh mudhari, artinya lil istimrar, selalu. Jadi perbuatan yang berulang-ulang itu kemudian itu dihasilkan bisa jadi alat bukti. Kalau hanya sekali kemudian taubat dia, kalau itu pelanggaran atau kejahatan, kemudian sudah tidak diulangi. Itu Nah, jadi agenda hidup dan kematian itu seperti itu. Nah, kemudian insya Allah kita akan lanjutkan bahasanya hubungan antara sesama mukmin, antara Islam itu hubungannya dengan kematian itu sampai di
akhir kehidupan. Ada petunjuk-petunjuknya, insya Allah kita sampaikan pada masa yang akan datang. Mengapa Ali bin Abi Thalib berpesan bahwasanya kematian itu adalah pendidik yang baik. Antara lain nanti sampai pada akhir hayat apa yang kita harus lakukan. Insya Allah kita akan sampaikan di minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.